Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajri, dari kelas TK 5B, NIM saya 0903058226. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi umum dari apa itu hijacking serta contoh-contoh dan jenis-jenis dari hijacking itu sendiri secara umum. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan mulai tentang bahas tentang apa sih hijacking itu. Jadi, hijacking dalam dunia digital itu adalah suatu tindakan untuk mengambil kendali atas sistem ataupun sisi komunikasi dari sebuah aplikasi ataupun software tanpa memiliki izin sah dari pemiliknya. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh seorang hacker untuk mencuri data pribadi pengguna, baik itu berupa informasi pribadi ataupun juga informasi mengenai kartu ATM teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh dari hijacking, yaitu session hijacking. Nah, session hijacking adalah proses ketika si hacker ini menyamar menggunakan session ID dari si korban yang tersimpan di dalam sebuah cookie. Yang mana dengan cookie ini tadi, si hacker dapat langsung membypass akses login kita menuju baik itu sosmed ataupun layanan banking kita, dan bisa langsung untuk mengambil data pribadi kita dari sana gitu, tanpa memerlukan yang namanya autentikasi dan segala macam. Langsung saja dia login. Lalu yang kedua ada clickjacking. Nah, clickjacking ini merupakan salah satu bentuk penipuan sosial yang mana pengguna diarahkan untuk mengklik elemen tersebut pada sebuah situs web. Jadi bergeraknya ini di sebuah website gitu. Nah, umumnya ketika kita membuka suatu website gitu, kita sedang mencari hal-hal terkait pembelajaran ataupun terkait segala macam itu, pasti nanti ada sebuah pop up gitu yang muncul untuk kita menekan sesuatu gitu kan ya. Entah kita mau menekan tombol X atau apa, biasanya clickjacking ini disisipkan di sana. Yang mana ketika kita mengklik sebuah tombol yang mana sudah terinfeksi dari clickjacking ini, kita akan diarahkan untuk mendownload suatu software gitu ya, ataupun suatu file, atau bahkan terkadang ketika kita mencet bisa langsung terinstall gitu. Yang mana dari software di sini nanti akan munculkan aksi-aksi seperti memunculkan iklan ketika kita tidak membuka apa-apa dan lain sebagainya. Bahkan paling parah bisa untuk menginfeksi kerusakan lebih lanjut pada software yang kita miliki. Lalu ada yang terakhir DNS hijacking. Nah, DNS hijacking ini adalah hijacking yang terjadi ketika menyerang sistem memanipulasi sistem DNS untuk mengalihkan permintaan dari domain asli ke situs yang berbahaya. Serangan ini dapat dilakukan melalui malware yang menguak pengetahuan DNS di perangkat pengguna atau dalam mengeksploitasi server DNS yang cukup rentan gitu ya. Dampaknya bisa mencakup kebencian pribadi ataupun malah justru ancaman yang lebih parah lagi gitu. Bahkan bisa lebih parah dari clickjacking. Simpulannya, hijacking ini adalah ancaman serius gitu di dunia maya yang dapat memakai individu maupun organisasi. Nah, dengan kita dapat memahami jenis dari hijacking, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas online yang mencurigakan. Kita dapat mengamankan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita agar bisa bersosial media dengan aman, tentram, dan damai. Oke, sekian dari penjelasan yang dapat sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hijacking adalah sebuah ancaman serius ya yang sering terjadi di dunia maya. Dengan kita dapat untuk memahami jenis-jenis dari hijacking itu sendiri, serta menerapkan langkah-langkah keamanan seperti autentikasi dua langkah, kita dapat melindungi aktivitas online kita dari serangan-serangan cybercrime yang terjadi di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Teta Ramadan dari kampus 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana hijacking bekerja di lingkungan IT. Pokok pembahasan yang pertama, pengertian. Yang kedua, apa itu hijacking. Yang ketiga, contoh cara kerja hijacking. Yang keempat, penyebab hijacking. Dan yang kelima, kesimpulan. Hijacking adalah salah satu ancaman terbesar dalam keamanan cyber saat ini. Proses hijacking bekerja dengan mengeksploitasi kelemahan protokol komunikasi. Materi ini bertujuan membantu memahami ancaman dan dampaknya di dunia IT. Apa itu hijacking? Hijacking adalah proses di mana penjara mengambil kendali. Seperti yang pertama, pengambil alihan kendali. Penjara mengakses sistem atau sisi tanpa izin. Yang kedua, tipe hijacking meliputi session DNS dan IP. Yang ketiga, tujuan menyerang, mencuri data, mengalih trafik atau mengakses akun. Yang keempat, risiko mencuri data, pencurian data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi. Contoh cara kerja hijacking. Yang pertama, main in the middle attack, menyerang memposisikan diri di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi, sering kali di jaringan publik, seperti data username, password, atau informasi kartu kredit. Yang kedua, session hijacking. Menyerang mencuri session ID pengguna untuk mengakses akun tanpa perlu login ulang. Yang ketiga, DNS hijacking. Penyerang memodifikasi server DNS sehingga lalu lintas pengguna diarahkan ke situs palsu. Selanjutnya, penyebab hijacking. Penyebab hijacking dapat terjadi karena yang pertama, kelemahan protokol komunikasi seperti penggunaan HTTP tanpa enkripsi. Yang kedua, jaringan yang tidak aman seperti IP publik.
Yang ketiga, konfigurasi sistem yang buruk pada perangkat yang tidak diperbarui. Dan yang keempat, rendahnya kesadaran pengguna terhadap ancaman seperti phishing dan pentingnya autentikasi dua faktor. Kesimpulan, dengan memahami bagaimana hijacking bekerja, kita dapat mengidentifikasi risiko di sekitar kita. Penting untuk menerapkan langkah pencegahan seperti menggunakan koneksi aman, memperbarui sistem secara rutin. Ketiga, berhati-hati di jaringan publik. Dengan meningkatkan kesadaran dan menggunakan teknologi secara bijak, kita dapat mengurangi risiko hijacking dan melindungi digital kita. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Allah saya mohon, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devi Primalisa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pelanggaran hukum hijacking. Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain rusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi ataupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah yang digunakan tanpa persetujuan pemilik. Di Indonesia, hacking melanggar Undang-Undang ITE pasal 30, contohnya pasal 30 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Atas perbuatannya, cracker dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Tidak hanya itu, tindakan cracking yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur satu, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. 3. Yaitu terhadap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi tempat dapat diakses publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut pada pasal 48 UU ITE sebagai berikut. 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar. Dengan hukum yang tegas, ini bertujuan untuk melindungi data pengguna dari ancaman digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afifah dengan NIM 0903-058-2226-012 dari kelompok 1. Etika profesi, materi tentang contoh kasus hijacking. Di sini ada beberapa contoh kasus hijacking. Yang pertama itu ada session hijacking.
Kesimpulan, hijacking adalah serangan cyber untuk mengambil alih kontrol atau mencuri data. Pengguna melalui berbagai metode seperti session hijacking, DNS hijacking, typo splitting, dan click phishing. Serangan ini dapat berdampak pada individu, perusahaan, hingga infrastruktur besar. Pencegah memerlukan kewaspadaan dan langkah keamanan yang tepat. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan sistem dalam dunia digital. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanyangka Pratama dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang hijacking, yang dimana saya akan menyampaikan materi dampak dari hijacking. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa itu dampak dari hijacking, kita harus ketahui dulu apa itu hijacking. Hijacking adalah tindakan yang dilakukan seseorang agar masuk ke dalam sistem melalui operational system. Biasanya hijacker menggunakan bot server atau software tertentu dengan tujuan untuk mencuri informasi, database, mengambil alih, dan bahkan merusak sistem. Sistem yang dimaksud dapat berupa perangkat lunak, jaringan, website, server, dan sebagainya. Oke, di sini dampak dari hijacking. Yang pertama ada dampak finansial. Dampak hijacking dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, misalnya perusahaan atau individu yang menjadi korban atau kehilangan dana secara langsung akibat akses yang tidak sah ke rekening bank atau pembayaran sistem pembayaran online. Dan juga kedua ada dampak terhadap reputasi. Insiden hijacking bisa merusak reputasi perusahaan dalam waktu singkat ketika pelanggan mengetahui bahwa data mereka telah dicuri. Mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, yang kepercayaan ini akan sulit dipulihkan dan juga berdampak pada penurunan jumlah pelanggan. Yang ketiga ada dampak operasional. Hijacking seringkali mengganggu operasi perusahaan secara signifikan. Sistem yang diretas atau diambil alih tidak dapat digunakan hingga masalah tersebut diselesaikan. Akibatnya layanan kepada pelanggan menjadi tertunda, yang dapat menyebabkan keluhan, ketidakpuasan, bahkan kehilangan pelanggan. Dan juga ada dampak legal. Hijacking juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi perusahaan, pelanggan, atau mitra bisnis yang dirugikan akibat kebocoran data. Bisa saja mengajukan tuntutan hukum. Selain itu, perusahaan harus menghadapi audit dan investigasi dari pihak regulator yang memerlukan biaya tambahan dan waktu yang tidak sedikit. Dan juga kelima ada dampak psikologis. Hijacking tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada karyawan yang bertanggung jawab atas keamanan IT. Karyawan yang merasa bertanggung jawab atas insiden ini sering mengalami stres berat karena tekanan untuk memperbaiki sistem dengan cepat dan menghindari insiden serupa di masa depan. Hal ini juga dapat menurunkan motivasi kerja, terutama jika mereka bersalah atau disalahkan atas insiden tersebut. Yang keenam ada dampak strategis. Ketika perusahaan menjadi korban hijacking, strategi bisnis jangka panjangnya juga terpengaruh. Misalnya jika data sensitif seperti rencana bisnis, desain produk baru, atau rahasia dagang dicuri, perusahaan kehilangan keunggulan kompetitifnya di pasar. Akibatnya perusahaan tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga harus mengubah fokus untuk menangani dampak dari insiden tersebut, yang dapat mengganggu eksekusi strategi bisnis lainnya. Dan juga yang terakhir ada dampak terhadap individu. Bagi individu, hijacking dapat menyebabkan pencurian identitas yang merugikan. Informasi pribadi korban seperti nama, alamat, nomor kartu kredit, atau data medis dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan, seperti mengajukan pinjaman atau melakukan pembelian atas nama korban.
Selain itu, korban juga bisa kehilangan akses ke akun atau layanan penting yang telah diambil alih oleh pelaku. Oke, kesimpulannya dari materi yang saya berikan, dengan memahami besarnya dampak dari hijacking, kita menyadari bahwa meningkatkan keamanan IT bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Langkah preventif seperti penggunaan sistem keamanan yang kuat dan pelatihan karyawan tentang keamanan cyber sangat penting untuk mengurangi resiko ini. Mari kita jaga data, sistem agar tetap aman. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya berikan dari materi tersebut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Rizi dari kelompok 1 Etika Profesi, materi tentang hijacking. Di sini saya dapatkan submateri dari anggota kelompok, yaitu pencegahan hijacking. Sebelum masuk ke pencegahan hijacking, ada baiknya kita mengetahui apa itu hijacking. Di dalam dunia komputer, hijacking adalah aktivitas di mana penyerang menggunakan perangkat lunak atau alat tertentu untuk mengakses dan mengendalikan sistem, database, atau informasi tanpa izin. Ini dapat mencakup pengambilan alih perangkat lunak, server, situs web, dan jaringan. Pencegahan hijacking, baik itu session hijacking atau browser hijacking, melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk melindungi data dan privasi pengguna dari serangan cyber. Selanjutnya, pencegahan session hijacking. Yang pertama itu gunakan protokol HTTPS. Pastikan semua komunikasi antara pengguna dan server dilakukan melalui HTTPS untuk mengenkripsi data dan mencegah penyadapan oleh penyerang. 2. Enkripsi data sesi. Enkripsi informasi sensitif dalam sesi pengguna, seperti token autentifikasi untuk mengurangi resiko pencurian. 3. Implementasi autentifikasi 2 faktor atau 2FA, menambahkan lapisan keamanan dengan meminta bukti kedua. Misalnya kode yang dikirim ke ponsel, dapat membantu mencegah akses tidak sah meskipun session ID dicuri. Yang keempat, timeout sesi yang bijak. Tetapkan waktu otomatis logout setelah periode tidak aktif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sesi. 5. Logout aktif. Pastikan semua informasi sesi dihapus setelah pengguna melakukan logout untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan. 6. Pemantauan aktivitas sesi. Secara teratur memantau aktivitas sesi untuk mendeteksi pola mencurigakan dan merespon dengan cepat terhadap potensi ancaman. Dan yang terakhir itu ada edukasi pengguna, meningkatkan kesadaran pengguna tentang praktik keamanan, seperti menghindari penggunaan Wi-Fi publik untuk akses sensitif, sangat penting dalam pencegahan hijacking. Selanjutnya itu pencegahan browser hijacking. 1. Perbarui perangkat lunak secara rutin. Pastikan sistem operasi dan browser selalu diperbarui untuk mengatasi kerentanan keamanan. 2. Gunakan perangkat lunak keamanan yang terpercaya. Install antivirus dan anti-spyware yang handal, serta pastikan perangkat lunak ini selalu diperbarui untuk mendeteksi ancaman. 3. Hati-hati dengan tautan email. Jangan mengklik tautan dalam email yang mencurigakan. Selalu verifikasi sumbernya sebelum mengklik. 4. Periksa ekstensi browser secara berkala. Audit ekstensi yang terpasang di browser Anda dan hapus yang tidak dikenal atau mencurigakan. 5. Aktifkan firewall. Pastikan firewall pada perangkat Anda aktif untuk melindungi dari akses tidak sah dan aktivitas berbahaya. 6. Gunakan koneksi Wi-Fi yang aman. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak aman, terutama saat melakukan transaksi yang sangat penting. 7. Lindungi data pribadi Anda. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun serta aktifkan 2FA jika memungkinkan. Kesimpulan, untuk pencegahan hijacking, baik itu session hijacking maupun browser hijacking, merupakan langkah penting untuk melindungi data dan privasi pengguna di dunia digital yang semakin kompleks ini. Dan di sini saya sudah merangkum beberapa poin penting. Yang pertama itu pentingnya keamanan data. Dengan meningkatnya ancaman cyber, keamanan data menjadi prioritas utama. Setiap individu dan organisasi harus menyadari potensi resiko yang ditimbulkan oleh hijacking, termasuk pencurian identitas dan akses tidak sah ke informasi sensitif. Yang kedua, itu implementasi praktik keamanan yang kuat. Menggunakan protokol HTTPS, menerapkan autentifikasi 2 faktor, dan menjaga perangkat lunak tetap diperbarui adalah langkah-langkah dasar yang harus diambil untuk mencegah hijacking. Selain itu, penerapan teknologi seperti web application firewalls dapat memberikan perlindungan tambahan. Dan yang terakhir, kolaborasi dalam keamanan cyber. Baik individu maupun organisasi perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Berbagi informasi tentang ancaman dan solusi dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap serangan hijacking. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.